Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2300080007, di mana tujuan dari pembuatan video ini untuk melengkapi penugasan mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar zaman sekarang, yaitu lingkungan pembelajaran digital. Tetapi sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir mengapa sekarang kita bisa belajar dari rumah bahkan hanya menggunakan handphone? Nah, tentu saja itu berkat dari perkembangan teknologi pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas berbagai jenis pembelajaran digital yang dapat membuat belajar menjadi lebih fleksibel, menyenangkan, dan tentunya lebih sesuai dengan zaman. Selamat menyaksikan! Sebelum kita bahas satu persatu jenisnya, yuk kita pahami dulu apa itu lingkungan pembelajaran digital. Jadi, lingkungan pembelajaran digital adalah segala bentuk sesuatu ataupun situasi atau sistem belajar yang memanfaatkan teknologi, baik itu komputer, internet, maupun perangkat mobile untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, siswa yang aktif dalam menggunakan lingkungan belajar akan menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dalam pembelajaran, motivasi yang tinggi, serta adanya keterlibatan kognitif yang lebih dalam. Teknologi dalam pembelajaran ini akan memungkinkan kita belajar secara fleksibel, bisa dari rumah, berpergian, ataupun bahkan sambil rebahan. Lingkungan digital ini hadir dalam berbagai bentuk, tergantung media dan metode yang digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa jenis dari lingkungan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu Computer-Based Learning atau CBL, adalah metode pengajaran dengan difasilitasinya komputer dalam proses pembelajaran, dan biasanya proses ini itu tanpa internet. CBL digunakan untuk mengukur proses belajar aktif dan mandiri yang berpusat pada siswa. Sebagai media terbuka, CD itu dapat diisi materi pengajaran. Contohnya itu seperti kumpulan sumber belajar seperti handout, panduan belajar, program simulasi laboratorium, atau latihan soal dalam CD interaktif. Dengan CDL, siswa bisa belajar secara mandiri dan mengulang materi sebanyak yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari CBL, di mana kelebihannya bisa digunakan tanpa koneksi internet, interaktif dan cocok untuk latihan mandiri. Materi bisa diulang kapan saja. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak fleksibel karena harus menggunakan komputer, yang kedua kurangnya interaksi sosial, dan yang ketiga perlu instalasi software tertentu. Jenis yang kedua yaitu mobile learning atau m-learning. Mobile learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan perangkat seluler atau device yang bergerak, sehingga peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, petunjuk belajar, dan aplikasi pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Mobile learning memungkinkan pembelajaran lewat perangkat seluler seperti HP ataupun tablet. Contohnya, aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru dan Duolingo. Kekurangan dan kelebihan dari mobile learning yaitu kelebihannya sangat fleksibel karena belajar kapan saja dan di mana saja. Umumnya berbasis aplikasi ringan. Dan yang ketiga cocok untuk pembelajaran mikro. Sedangkan kekurangannya yaitu layarnya kecil karena bisa mengganggu kenyamanan belajar. Yang kedua, rentan distraksi dari notifikasi HP. Dan yang ketiga, tidak semua materi cocok dibaca menggunakan HP. Yang ketiga yaitu jenis pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, pasti kalian semua juga sudah mengerti nih PJJ, karena PJJ sudah ada sejak zaman di era COVID. Nah, PJJ merupakan pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dengan siswa, di mana dalam PJJ antara pengajar dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain,
PJJ ini tuh memungkinkan adanya pengajar dan siswa itu berada di tempat yang berbeda, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Contohnya, aplikasi yang sering digunakan adalah kelas online via Zoom, Google Meet, dan bahkan modul yang dikirimkan lewat email. Kekurangan dan kelebihan PJJ di mana kelebihannya dapat menjangkau siswa di lokasi berbeda. Yang kedua, hemat biaya transportasi dan waktu. Dan yang ketiga, cocok untuk kondisi darurat, misalnya pandemi. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, ketergantungan pada koneksi internet, yang kedua, kurangnya interaksi langsung dan dukungan emosional, yang ketiga, potensi rendahnya disiplin belajar mandiri. Yang keempat yaitu e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta bisa memudahkan bagi para penggunanya dalam hal pembelajaran karena dapat digunakan dengan jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dan murid atau teman sebayanya. E-learning menggunakan platform digital yang terstruktur, biasanya berbasis web. Contohnya itu adalah Google Classroom atau LMS sekolah dan model. Di sini, guru bisa mengatur materi, kuis, dan penilaian secara sistematis. Kelebihan dan kekurangan e-learning, di mana kelebihannya yaitu terstruktur dan bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, terintegrasi dengan fitur evaluasi dan diskusi. Yang ketiga, mudah diakses dan diatur ulang. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan platform khusus, butuhnya pelatihan awal untuk siswa atau guru, dan yang ketiga, tantangan menjaga keterlibatan siswa. Jenis pembelajaran digital yang terakhir yaitu MOOC atau Movies Open Online Courses. MOOC adalah sebuah model pembelajaran atau pembelajaran yang dapat dilakukan secara online untuk skala besar dan jumlah partisipan banyak, kemudian tersebar dari berbagai wilayah yang berlainan atau berjauhan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran model MOOC ini biasanya dilakukan melalui web yang dapat diakses dengan jaringan internet. Contohnya yaitu adalah Cross Area atau kelas online kampus ternama. Nah, kemudian dengan MOOC ini, siapapun bisa belajar dari pengajar kelas dunia. Kelebihan dan kekurangan MOOC, di mana kelebihannya yaitu pertama, akses ke materi berkualitas dari pengajar dunia. Yang kedua, banyak tersedia secara gratis. Dan yang ketiga, bebas memilih topik sesuai minat. Namun, kekurangannya yaitu satu, tidak selalu dapat sertifikat tanpa membayar. Yang kedua, kurangnya bimbingan individual. Yang ketiga, materi bisa terasa berat atau terlalu umum. Jadi, itulah beberapa jenis pembelajaran digital yang saat ini semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari belajar lewat komputer, handphone, sampai ikut kelas kursus dalam universitas luar negeri. Nah, semuanya itu membuka peluang belajar tanpa batas. Setiap metode itu memiliki kelebihan masing-masing, tergantung bagaimana kita memilih dan menyesuaikan dengan gaya belajar kita. Sekian, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.